Tapi itu adalah ayat yang harus kita baca. Hakikat fasih itu adalah kita paham dengan hakikat ayat tersebut. Jangan engkau mendolimi dirimu. Kita nggak paham. Oh, mendolimi diri berarti kita tidak boleh memukuli diri. Ya bukan itu. Kita berpikir negatif. Kita selalu khawatir bersedih, itu sudah mendolimi diri kita sendiri. Ya berarti itu fasik bacaannya. Hakikatnya itu seperti itu. Kalau diboncengin sambil menikmati pemandangan itu juga sama dengan meditasi, gak masalah. Cuman powernya itu masih di luar diri. Karena gini, makanya kan gini loh, contoh kemarin Zoom ada yang bertanya, Mas, saya lebih nikmat dan lebih damai ketika MD meditatif. Maksudnya topong rame. Dalam keramaian saya tetap diam. Dalam keramaian tetap di sini gitu loh. Iya, itu bahkan jauh lebih mudah daripada topo proto atau diam diri. Jadi orang yang bisa menikmati pemandangan, kita jalan, kita beraktivitas itu akan semakin tidak terganggu oleh pikiran-pikiran negatif. Itu karena apa? Karena energi tidak berkumpul di sini. Energi itu nyebar di pergerakan, nyebar di mata, nyebar di pendengaran dan sebagainya. Tapi saya nggak jamin orang yang bisa damai ketika dalam kasunyatan, kok dalam kesendirian itu tetap bisa damai. Saya nggak jamin. Kecuali kalau sudah kenal jati dirinya. Karena apa? Ketika dalam keramaian lah, ini energinya mengalir ke pemandangan, ke mata, ke telinga, ke gerakan. Jadi tidak berkumpul di sini, lah. Tapi ketika kita duduk diam, kita pejamkan mata, justru nanti ini muncul semua. Karena powernya itu kumpul di sini, power kumpul. Makanya banyak yang katanya lebih nikmat hidup meditatif. Tapi ketika duduk diam sendiri itu susah. Ya memang iya. Memang iya. Jadi yang meditatif nggih monggo, tapi jangan lupa yang duduk diam. Itu sama saja syariat dan hakikat. Kalau secara syariat ini secara syariat sholat itu adalah 5 waktu di waktu-waktu tertentu. Tapi secara hakikat sholat itu dimanapun 24 jam. Begitu. Lah, kalau bisa sholat 24 jam belum tentu sholat yang 5 waktu. Di waktu-waktu itu kita bisa khusyuk, bisa menikmati gitu loh. Kita bisa menikmati perjalanan, waduh nikmatnya hidup ini. Tapi ketika kita sholat, apakah menikmati ya lu? Ketika kita sholat, pikirannya entah kemana, ke pasar, beli brambang, cicilan rumah, pekerjaan dan sebagainya. Tuh, sama saja meditatif dan duduk diam. Duduk diam belum tentu bisa menikmati, biarpun dalam kasunyatan bisa menikmati. Maksud topo jeroning pasar piye? Topo ngrame, biarpun dalam keramaian kita tetap tenang. Itu sih dimaksud topo jeroning pasar. Pasar itu rame, tawar menawar ini. Pikiran kita selalu tawar menawar. Aku ibadah agar mendapatkan ini, ya jual beli. Ini topo ing pasar ini yang harus ditapakan. Kalau dalam kasunyatan, topo ing rame itu adalah badan wadah kita ada di pasar, ada rame sekali tapi tetap tenang. Lah kalau dalam kesendirian, topo ing pasar ini. Kita bertapa di sini. Sini jual beli. Saya wiridan 1000 kali agar mendapatkan rezeki berlipat ganda. Membeli berlipat ganda dengan wirid. Yaitu ibadah jual beli, ibadah kok barter. Wong kita ibadah itu juga karenanya kok malah barter kan. Makanya ya itulah sifat manusia. Ada ayat nih. Ayat yang sangat menyindir sekali. Tapi bagi yang kesindir,
Nih, Al-Baqarah ayat 4 Al-Baqarah ayat 245. Ini, barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Kebangetan banget, mbok. Ini ayat sindiran lu. Al-Baqarah ayat 245. Barang siapa meminjamkan Allah dengan pinjaman yang baik, lah wong kita punya apa-apa enggak? Semua ini adalah miliknya. Banget orangnya ini kenceng, nggak mau mengeluarkan apa ya, mungkin wong sing angel buat mudet buat sedekah kok ngetokno umpamane nganti diiming-imingi. Bahkan Allah sendiri apa ya, luar biasa. Allah yang mempunyai, tapi Allah seolah-olah yang meminjam. Loh, padahal harusnya kita yang mengembalikan. Tapi berhubung wulidnya menungso itu sampai turun ayat ini. Barang siapa yang meminjami Allah dengan pinjaman yang baik. Loh, ya Allah, bangetan banget kok menungso. Lah semua adalah milik Allah yang harus kita kembalikan kepada Allah. Lillahi ta'ala, kita memberi harus lillahi ta'ala. Ikhlas. Tapi ini mah Allah pun sampai apa ya, bila engkau meminjamkan bahkan masih diiming-imingi dilipat gandakan. Agar apa? Agar kita mengalirkan. Waduh, gue apa jan menungso lah, semua milik Allah kita akui, nganti disindir seperti itu be ora kroso. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Reni, memang bener ya mas, susah-susah gampang, gampang-gampang susah. Yang penting sabar, bersabar. Jadi menungso ora gampang lho. Langit dan bumi, gunung dan samudra enggan mengemban amanat Allah, dan amanat itu diberikan kepada manusia, tapi sayang manusia itu sangat zalim dan bodoh. Itu ayat Al-Quran. Nih ada ayatnya, ada. Dia mau ngebu, ayatnya itu di Al-Ahzab ayat 72, surat Al-Ahzab ayat 72. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya atau berat. Lalu dipikulkan amanat itu oleh manusia. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Mergo ora ngerti amanate opo. Amanate opo? Embuh. Allahu Akbar. Lamun dititipi beda kuwi. Berarti enggak amanat dong. Enggak amanah. Amanat itu harus diberikan, disampaikan, disalurkan, bukan malah diakui. Dene mandat dadi menungso kon ngrawat bumi, kon memelihara bumi, malah rusak bumi, rusak alam. Alam pribadi dirusak dengan cara berpikir negatif, berucap negatif, selalu khawatir dan bersedih. Itu tanda kita ngerusak alam. Kalau kita manusia, ayo bahagia selalu, tenangkan diri ini selalu dalam kesadaran, nikmati kasunyatan ini. Ketika kita bersedih, kita sedang menjadi orang yang sangat zalim dan sangat bodoh. Oh, bukan saya lo yo, ya memang suara ini keluar dari saya, tapi saya mengutip dari Al-Quran. Jadi pedomane iman kepada Al-Quran, kitab Allah. Nyatane orang dipraktekno, pun fase-fasean tok. Hakikatnya fase itu bukan
bacaannya yang harus wow, bukan. Fase itu adalah kita paham makna hakikatnya apa. Itu yang dinamakan fasih. Secara syariat memang bacaannya harus tartil atau bacaannya jelas fasih dan sebagainya, nyeklok-nyekloknya pas. Tapi itu adalah ayat yang harus kita baca. Hakikat fasih itu adalah kita paham dengan hakikat ayat tersebut. Jangan engkau mendolimi dirimu. Kita nggak paham. Oh, mendolimi diri berarti kita tidak boleh memukuli diri. Ya bukan itu. Kita berpikir negatif. Kita selalu khawatir bersedih, itu sudah mendolimi diri kita sendiri. Ya berarti itu fasik bacaannya. Hakikatnya itu seperti itu, Bapak Ibu. Jadi membaca Quran yang fasih itu adalah kita paham hakikatnya sampai kepada inti ruhaninya. Itu namanya bacaan yang fasih. Makanya kita membaca Quran itu harus sampai ruhnya, memahami makna apa di balik ayat tersebut. Contoh, berbuat baiklah kepada yatim, anak yatim piatu umpamanya. Secara syariat yatim piatu yang tidak punya orang tua. Tapi kita baca hakikat yatim piatu itu siapa? Hakikat yatim piatu adalah jiwa dan ruh, atau ruh gampangnya, atau jiwa gampangnya. Nah semua manusia itu berjiwa. Berarti itu tanda apa? Oh berarti kita harus selalu berbuat adil, berahmatan lil alamin kepada manusia, berkasih sayang. Ya itu hakikat yatim piatu. Ya semua manusia yatim piatu. Ini pun yatim piatu. Secara hakikat loh yo, kalau raga sih masih ada orang tua, tapi hakikat batin ini nggak dilahirkan. Batin ini adalah percikannya harus kembali kepadanya.